Kompas Petang kami lanjutkan, saya Cindy Permadi. Saudara, dua tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, menemui Presiden ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah, Kamis sore kemarin. Pertemuan itu berlangsung tertutup. Jadi minta jangan itu lagi. Urusan memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Ya dulu juga ngomong dia di depan, saya tidak melaporkan nama, tapi saya hanya melaporkan peristiwa. Kamis 8 Januari, kediaman Presiden ke-7 Jokowi didatangi relawannya dari Rejo bersama dua orang tersangka kasus fitnah ijazah palsu Jokowi, yakni Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Sekjen Rejo bilang, pertemuan sore itu berlangsung hangat. Bahwa memang benar pada tanggal 8 Januari kemarin, hari Kamis, kami Muhammad Rahmat bersama Bapak Darmizal dari Rejo mendampingi Bapak Egy Sujana beserta Bapak Hari Damai Lubis. Kami semua disambut dengan sangat baik oleh Bapak Jokowi dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi perekat bagi kesatuan bangsa kita yang akan datang. Pertemuan yang berlangsung tertutup itu diakui benar adanya oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif. Melalui pesan singkat kepada media, Kompol Syarif bilang, sore hari ini Bapak Joko Widodo menerima silaturahmi dari saudara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis didampingi saudari Elida Neti selaku kuasa hukum Egy Sujana. Pertemuan turut didampingi Bapak Darmizal selaku Ketua Umum Rejo dan Bapak Rahmat selaku Sekjen Rejo. Sebelumnya, Jokowi pernah mengatakan membuka pintu maaf bagi para tersangka yang kini ditangani Polda Metro Jaya. Namun, Jokowi tegaskan pemberian maaf secara pribadi tidak akan menghentikan proses hukum. Urusan memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya. Jauh sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Egy Sujana pernah secara terbuka menantang Jokowi untuk memperlihatkan ijazah aslinya ke publik. Egy bahkan mengaku siap meminta maaf jika Jokowi memang benar-benar menunjukkan ijazah aslinya itu. Saya pernah bilang di pengadilan, jika Jokowi menunjukkan ijazah asli, case close, tutup kasus. Saya minta maaf maupun mau. Tapi kalau tidak ya saya kejar terus. Sudah kurang lebih 4 tahun berjalan ini. Pertemuan Jokowi dengan kedua tersangka menjadi babak baru kasus fitnah ijazah palsu yang ditangani Polda. Akankah pertemuan itu berbuah maaf hingga pencabutan laporan bagi Egy dan Damai Hari Lubis? Tim Liputan Kompas TV. Jika pertemuan sudah terjadi, apakah ini artinya laporan Jokowi untuk tersangka Egy Sujana dan Damai Hari Lubis akan dicabut? Dan apakah ini artinya pihak Egy sudah mengakui tudingannya terhadap Jokowi selama ini tidak terbukti? Kami sudah mencoba mengundang Egy Sujana, tapi yang bersangkutan hanya menjawab akan beri penjelasan pada pekan depan. Kita bahas selengkapnya bersama Sekjen Rejo, M. Rahmat, dan kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Hozinuddin. Selamat petang semuanya. Ya, selamat petang, Mbak. Pak Rahmat, Anda kan kemarin ikut dalam pertemuan. Ini tuh sebenarnya inisiatif siapa? Dari pihak Egy atau Pak Jokowi justru yang mengundang? Ya, terima kasih Mbak Cindy. Selamat sore masyarakat Indonesia dimanapun berada. Silakan Pak. Pertemuan ini adalah kesadaran dari semua pihak ya. Kami hanya kebagian tugas untuk menghubungkan. Jadi Pak Egy punya kesadaran yang luar biasa. Kemudian Pak Damai Hari Lubis juga demikian. Lalu Bapak Jokowi, Presiden RI yang ke-7
juga membuka pintu rumah beliau dengan selebar-lebarnya. Tapi Pak Rahmat, Dan- tapi awal mulai dari pihak Egy dan Pak Damai bisa berkomunikasi dengan Rejo tuh gimana? Oh ya, memang di awal bulan Desember yang lalu kami bersama Pak Darmizal, Ketum Rejo berkunjung ke kediaman Pak Egy Sujana di Bogor. Karena Pak Egy ini juga kami sudah lama berkenalan baik dengan Pak Egy, dan Pak Darmizal juga dengan Pak Egy juga sudah berkenalan baik sejak muda dulu. Oke. Dan ternyata juga Pak Egy itu adalah tim suksesnya Pak Jokowi ketika Pak Jokowi maju di Pilkada Oke. Solo. Kalau gitu, tapi alasan saat itu pengen ketemu Pak Jokowi, mereka karena apa, Pak? Ya, ini kan pertemuan silaturahim teman lama ya. Biasa kan silaturahim, apalagi mau bulan puasa, kita dianjurkan untuk Oke. bersilaturahim. Dan kebetulan memang Pak Egy dengan Pak Damai Hari Lubis sedang menghadapi kasus di Polda Metro Jaya. Oke, 2 tersangka dari kasus dugaan tudingan ijazah palsu ketemu sama Pak Jokowi. Bang Husnudin, tidak tertarikkah Roy Suryo CS juga ketemu Pak Jokowi? Tapi Ya. nanti kita lanjutkan dulu, Bang Husnudin, tahan dulu ya. Sesaat lagi usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Kita lanjutkan dialognya, Bang Husnudin. 2 tersangka sudah ketemu dengan Pak Jokowi, tapi sebelumnya Anda dengarkah soal ini? Ya, yang jelas pertama kami menghormati setiap langkah tindakan dari pihak manapun yang diambil atas inisiatif dan atas motif apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, kami dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menegaskan bahwa langkah yang sudah ditempuh Egy Sujana dan Saudara Damai Hari Lubis itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan kebijakan hukum yang kami kelola bersama tim Roy Suryo CS. Tapi dari Itu Anda artinya tahu kalau misalnya segala- mereka memang mau ketemu Bang Husnudin? Ya, Tapi dari kubu Anda tahu kalau memang 2 tersangka ini mau ketemu Pak Jokowi? ya, justru sudah tahu karena diinformasikan media, dan karena itulah kami mengambil sikap bahwa kami tidak bisa dikaitkan dan tidak ada kaitannya dengan manuver yang diambil keduanya, baik itu untuk mendukung Jokowi dengan program-programnya, dan atau apalagi hendak memberikan atau meminta maaf terkait ijazah palsu. Karena soal ijazah palsu itu bukan persoalan personal yang tidak bisa dimaafkan oleh individu tertentu, atau kalaupun itu sudah dimaafkan tidak menghentikan kasus ini. Tentunya Berarti tapi begitu. kalau Anda bilang manuver berarti udah beda haluan, udah pecah. Bang Husnudin? Oke, tampaknya sinyalnya ada gangguan, kita ke Pak Rahmat lagi, kita lanjutkan Pak Rahmat. Kemarin pertemuannya, tapi yang dibahas apa yang terkait dengan persoalan ijazah ini? Oh ya, memang yang dibahas bukan hanya soal ijazah, ada 4 hal yang dibahas. Ya, kami memahami Oke. setiap kali di persidangan. Jadi Oke, saya sebentar. kira itu adalah pertemuan yang mengkonfirmasi Oke. ketakutan kubu Joko Widodo untuk kasus ini bergulir di persidangan, Oke. sehingga bermanuver mencoba mencari pihak-pihak yang bisa diajak untuk berkompromi dengan bridging kebangsaan dan seterusnya, walaupun belum masuk kepada soalan ijazah palsu karena mereka tentu saja akan cek ombak. Tapi kami tegaskan, apapun komitmen antara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dengan Joko Widodo itu sama sekali tidak mengikat dengan apa yang ditempuh oleh klien kami Roy Suryo, terutama setelah ditunjukkan ijazah pada gelar perkara khusus. Klien kami makin meyakini bahwa ijazah tersebut bermasalah, sehingga prosesnya memang harus disetuntaskan melalui proses persidangan, dan Oke. perdamaian apapun dalam kasus ini tidak mengikat begitu. Oke, Pak Rahmat, tapi seperti yang disebutkan ada kompromi ketika pertemuan kemarin. Tepatnya bukan kompromi ya, tetapi pertemuan silaturahim, dan kemudian dari Pak Damai Hari Lubis menyampaikan maksud kedatangan, lalu Itu? menyampaikan permohonan maaf ke Pak Jokowi, dan kemudian Pak Jokowi juga merespon itu dengan sangat negarawan, menerima permohonan maaf, memberikan maaf gitu ya, dan berharap kasus yang dihadapi Pak Hari
Damai Lubis dan Pak Egy Sujana di Polda Metro Jaya itu bisa dihentikan. Tentu, artinya akan mencabut, Pak Jokowi akan mencabut laporan? Iya, tentu kewenangannya ada di Polda Metro Jaya. Tapi kalau dalam pertemuan kemarin, tapi Pak Egy dan Pak Damai artinya mengakui kalau itu memang ijazah asli Pak Jokowi? Iya, Polda Metro Jaya sudah membuat konferensi pers dan udah menggelar ya bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Oke, tapi kalau dari Pak Saya Egy kira dan ini yang keliru. Jadi konferensi pers dari Polda itu bukan keputusan hukum. Dan saat ini status quo tentang ijazah itu harus menunggu keputusan pengadilan, bahkan keputusan pengadilan itu harus berkekuatan hukum tetap. Artinya framing tentang rilis dari Polda itu asli, termasuk pengakuan salah dan minta maaf dari saudara Damai Hari Lubis, itu tidaklah bisa dijadikan sandaran legitimasi bahwa ijazah saudara Joko Widodo itu asli. Dan justru saya curiga, bagaimana mungkin orang meminta maaf tanpa kesalahan. Itu artinya seolah-olah ada framing bahwa ijazah palsu itu sebuah kesalahan, sehingga ada permintaan maaf dari orang yang sebelumnya menyatakan ijazah itu palsu begitu. Tapi bagi kami tidak mengapa dan tidak soal, karena apa yang dilakukan oleh saudara Egy Sujana maupun Damai Hari Lubis itu sama sekali tidak bernilai, karena kasus ini sedang bergulir di persidangan. Yang mengikat bagi publik, bagi seluruh rakyat adalah apa yang akan diputuskan oleh pengadilan, bukan statement saudara Joko Widodo. Dan termasuk framing yang dibangun saudara Joko Widodo seolah-olah akan memaafkan urusan personal, proses hukum jalan terus, yang seolah-olah ijazah itu sudah dibuktikan asli, padahal hanya ditunjukkan. Dan setelah ditunjukkan, klien kami makin yakin bahwa ijazah itu bermasalah, dan justru karena ijazah itu bermasalah, maka klien kami punya kepercayaan diri untuk dibawa ke persidangan dan dapat membuktikannya melalui proses persidangan. Dan dibuktikan dalam sebuah proses persidangan yang terbuka untuk umum bahwa ijazah saudara Joko Widodo memang benar-benar bersalah. Artinya kalau minta maaf, harusnya yang meminta maaf itu adalah saudara Joko Widodo dan bukan kepada Roy Suryo, tapi kepada seluruh rakyat Indonesia, karena pertama telah membuat gaduh soal ijazahnya hingga 4 tahun lebih. Yang kedua, apalagi kalau nanti terbukti bahwa ijazah itu palsu, maka saudara Joko Widodo harus bertanggung jawab bukan atas permasalahan pemalsuan dokumen saja, tetapi atas seluruh kebohongan dan kebijakannya yang dibangun di atas asas kebohongan atas ijazahnya. Oke, saya minta pendapat Pak Rahmat kalau gitu. Pak Rahmat, masih ada tersangka lain juga dalam kasus yang sama. Anda akan membangun komunikasi juga kah misalnya dengan Roy Suryo CS? Ya, Pak Jokowi kan membuka ruang ya, kecuali untuk 3 orang itu membuka ruang untuk minta maaf. Nah, bila sahabat-sahabat yang lain berkenan untuk difasilitasi, ya kami siap untuk mempertemukan dengan Bapak Joko Widodo di Solo. Nah, terkait keterangan kuasa hukum tadi, ada anekdot yang ingin saya sampaikan, Mbak Cindy. Saya tamatan Trisakti, ijazah saya dikeluarkan Trisakti dan Trisakti mengakui ijazah saya asli. Saya nggak perlu bukti pengadilan kan untuk membuktikan bahwa ijazah saya asli. Lalu kenapa ijazah Pak Jokowi harus bukti pengadilan? Ya itu aja, ya kan? Dan ketika kampus mengatakan itu asli, polisi mengatakan asli, ya selesai. Kenapa harus berbeda dengan ijazah saya yang nggak perlu bukti pengadilan gitu loh. Oke, tapi berarti artinya kalau dari Rejo sendiri akan membuka komunikasi kah juga mencoba kepada kubu Roy Suryo CS? Kalau ke kubu Roy Suryo CS yang bertiga itu Pak Jokowi sudah menegaskan tiada maaf ya. Proses hukum tetap jalan untuk yang bertiga. Tapi yang klaster 1 Bapak menyampaikan kepada kami apabila berkenan juga berkunjung silaturahim ke Bapak ke Solo, ya kami siap memfasilitasi. Oke. Artinya tapi akan ada, kalau untuk beberapa tersangka yang lainnya juga akan reach out duluan? Selain yang Belum 3 itu? tahu. Oke. Belum tahu Mbak Cindy, kami belum berkomunikasi dengan yang lain. Saya pikir Mbak Cindy itu adalah strategi pecah belah dari kubu Jokowi, ingin memisahkan pejuang-pejuang yang ada dalam beberapa klaster ini. Karena menurut Andi Aswan dari Jokowi Mania justru membuka peluang untuk semuanya dimaafkan. Artinya ada perbedaan dari kubu relawan Jokowi, itu adalah bagian dari upaya pecah belah untuk mengkerdilkan proses perjuangan untuk membongkar ijazah palsu. Tetapi kami tegaskan bahwa mau dimaafkan atau tidak, mau semuanya atau 3 orang saja, kami tetap berkomitmen akan membawa prosedik sampai pada proses pengadilan, dan harus ada putusan yang inkrah yang itu harus disaksikan oleh seluruh rakyat. Agar persoalan ini tidak boleh diredam hanya dengan kunjungan silaturahmi berdalih Ramadan. Ini baru Rajab, Sya'ban belum.
Ramadan masih tangeh, Lebaran masih tangeh, masih dari waktunya. Sehingga saya pikir ini adalah upaya untuk pecah belah, adu domba, dan juga politik divide et impera. Jadi, Oke, saya minta tanggapan Pak Rahmat, Coba gimana untuk kalau dibilang pelemahan tadi ada keuangan upaya pecah belah? Oh, justru kalau kita berdasarkan ajaran dari Islam yang dianut oleh Pak Egy dan teman-teman yang lain, malah dalam ajaran Islam itu sangat dianjurkan untuk saling berbaikan dan menjalin hubungan ajaran silaturahim. Islamnya kami akui, tetapi politik pecah belah Jokowi itulah yang selama ini dirasakan oleh seluruh rakyat. Karena sudah tidak bisa dipercaya lagi apapun statement dari saudara Joko Widodo, karena sudah terbukti selalu memecah belah, berdalih ajaran Islam. Oke, Pak Rahmat, Jadi silakan. walaupun bukan Ramadan, menjalin hubungan silaturahim itu sunat dan bagus. Jadi kapan saja boleh menjalin hubungan silaturahim, apalagi memaafkan dan oleh dimaafkan. relawan lainnya karena ijazah palsu ini, begitu. Oke, tapi kalau dari Pak Rahmat artinya juga mendorong agar kasus ini tidak berlanjut sampai pengadilan. Sebentar, Bang Ozin. Dokumen ijazah yang apalagi membohongi seluruh rakyat, itu komitmen dari Roy Suryo karena itu. Pak Rahmat, oke Pak Rahmat, artinya tapi kalau Anda terus-terusan menegaskan kalau ya soal berbaikan, maaf-maafan, artinya kalau Anda sendiri mendorong agar tidak lanjut sampai pengadilan, berhenti saja maaf-maafan begitu? Ya, kami mendoakan ya dan berharap juga Polda Metro Jaya mempertimbangkan ya maaf dan silaturahim ya ke Solo ini mudah-mudahan bisa diterjemahkan oleh Polda Metro Jaya. Gak bisa Mbak Cindy, maaf itu tidak menghilangkan unsur pidana. Pemalsuan dokumen itu tidak bisa selesai dengan permaafan, harus dibuktikan, harus ada sanksi, harus ada putusan bahwa nanti setelah dibuktikan ijazah itu palsu, ada permintaan maaf dari Jokowi, itu pun hanya akan meringankan, bukan menghilangkan unsur pidananya, begitu. Oke, artinya minta maaf tidak cukup ya Bang Hasanuddin? Masalah bangsa ini diselesaikan dengan permaafan, jangan. Oke. Gak baik itu. Oke, kita nanti akan tunggu juga bagaimana proses kelanjutannya di Polda Metro Jaya. Pak Rahmat dan Ahmad Hasanuddin, terima kasih sudah berbagi bersama kami. Ya, Semuanya. Terima kasih Mbak Cindy. Terima kasih. Kami masih akan kembali usai jeda, Saudara. Mahkamah Konstitusi gelar sidang perdana permohonan uji materi terhadap KUHP dan KUHAP. Total 8 gugatan diajukan masyarakat.